Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Rizal Zumi Property. Di video kali ini saya akan sharing tentang alur jual beli rumah atau tanah di tahun 2025 di mana e-sertifikat atau sertifikat elektronik sudah diberlakukan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Di video ini saya hanya akan sharing pembelian rumah atau tanah secara cash. Pembelian rumah secara KPR sudah pernah saya jelaskan di video yang sudah saya buat, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Saya akan bagi dua, yaitu pembelian ketika sertifikatnya sedang diagunkan di bank atau sedang di KPR-kan oleh si penjual, dan pembelian ketika sertifikatnya ready on hand sama si penjual. Saya akan mulai dulu dari ketika sertifikatnya ini diagunkan atau di KPR-kan oleh si penjual. Step yang pertama tentu saja kalian antara penjual dan pembeli harus sudah cocok dan sepakat dengan harga rumah atau tanah tersebut. Setelah itu kalian penjual dan pembeli sama-sama melakukan pelunasan pokok hutang dan penalti atau penebusan sertifikat di bank di mana sertifikat itu diagunkan. Perlu juga kalian tanyakan ke bank hak tanggungannya atau HT-nya itu manual apa elektronik. Kalau HT-nya ini elektronik, maka bisa dilakukan roya elektronik di bank tersebut dengan biaya kurang lebih 50.000 dan prosesnya tidak lama, bisa 1-3 hari kerja. Tapi kalau HT-nya manual, maka royanya juga harus dilakukan secara manual. Itu bisa kalian lakukan nanti ketika proses di notaris. Mengenai alur detail tentang tata cara menebus sertifikat yang diakunkan di bank akan saya bahas di lain video. Kita lanjut ketika sudah di notaris. Ketika sudah sampai di notaris, misalkan sertifikat sudah keluar di bank dan perlu diroya manual, maka dari notaris nanti akan melakukan proses roya manual di BPN. Tapi kalau sertifikat kalian ready on hand sama si penjual, maka nanti prosesnya lanjut ke validasi sertifikat. Jadi bedanya di sini teman-teman, ketika sertifikatnya ini baru keluar dari bank dan HT-nya manual, hak tanggungannya manual, maka perlu dilakukan roya manual ke BPN. Tapi kalau sertifikatnya ready on hand, maka yang harus dilakukan pertama adalah validasi sertifikat yang akan dilakukan oleh notaris nanti ke BPN. Nah, untuk syarat-syarat roya kurang lebih ada di sini daftarnya. Saya akan sertakan di video. Proses validasi sertifikat, syarat-syaratnya juga akan saya sertakan di video ini. Ini syarat-syarat bukan hanya untuk validasi dan roya ya, tapi syarat-syarat untuk proses jual beli nanti di notaris sampai dengan tanda tangan AJB dan balik nama. Oke, lanjut. Nah, ketika dilakukan roya manual oleh notaris di BPN, nanti sertifikat itu juga otomatis dilakukan validasi sertifikat oleh BPN. Dan nanti hasil jadinya ketika royanya ini selesai sudah dalam bentuk e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Tapi berbeda dengan sertifikat yang ready on hand tadi, karena tidak dilakukan roya, hanya validasi sertifikat, maka sertifikatnya tetap dalam bentuk format lama, buku hijau yang bergambar burung Garuda itu, tapi hanya keluar hasil validasi elektronik yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, bedanya di sini ya teman-teman, ketika dilakukan roya, otomatis validasi elektronik, validasi sertifikat, nanti hasil jadinya e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Tapi ketika tidak dilakukan roya, hanya validasi saja, format sertifikatnya masih sama, buku hijau bergambar burung Garuda, tapi ada keluar hasil validasi elektroniknya berupa file PDF yang bisa kita cetak atau kita print. Validasi elektronik sendiri ini hasilnya itu ada
dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah valid 100%, yang kedua belum valid 100%, harus dilakukan penataan batas atau bahkan harus dilakukan ukur ulang. Saya akan bahas dulu kalau hasilnya valid 100%. Kalau hasilnya valid 100%, maka bisa dilanjut ke proses berikutnya. Begitupun dengan yang belum valid 100%, maka perlu dilakukan penataan batas atau bahkan ukur ulang, baru bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu cek sertifikat sebelum dilakukan AJB dan balik nama. Nah, penataan batas ini sendiri itu nanti petugas dari BPN itu akan datang membawa sebuah alat itu untuk menentukan batasnya, untuk mencocokkan data-data di BPN, data-data elektronik, atau bahkan petugas BPN ini akan melakukan ukur ulang di lapangan sampai hasilnya betul-betul valid 100% sesuai dengan data elektronik yang dimiliki oleh BPN. Setelah itu baru bisa dilakukan cek sertifikat, baik itu yang tadi sertifikatnya sudah berubah format ke sertifikat, begitu juga dengan sertifikat yang tadi masih dalam bentuk buku hijau bergambar burung Garuda tadi, belum sertifikat elektronik. Cek sertifikat ini kebetulan di masa-masa sekarang itu prosesnya cepat teman-teman. Rata-rata yang sudah pernah saya alami ini hanya 1 hari atau 2 hari sudah keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu dalam bentuk file PDF yang dikirimkan oleh notaris. Saya akan lihatkan nanti contohnya di video ini. Kalau sudah dinyatakan aman dari sengketa, aman dari blokir, tidak sedang diagunkan, itu nanti bisa dilakukan segera tanda tangan AJB dan balik nama. Oh ya, untuk cek sertifikat ini hasilnya hanya berlaku selama 7 hari. Jadi disarankan setelah cek sertifikatnya keluar, kalian bisa langsung segera melakukan tanda tangan AJB dan balik nama. Nah, setelah hasil cek sertifikat keluar, biasanya notaris menginfokan bahwa ada biaya-biaya pajak jual beli yang timbul dalam transaksi ini. Pajak jual ini atau pajak penjual ini berarti PPh final. Rumusnya kalau kurang lebih yang pernah saya lakukan itu NJOP atau lebih dari NJOP dikali 2,5%. Tapi kalau pajak pembeli atau BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu rumusnya kalau di Semarang ya, itu NJOP atau lebih tinggi dari NJOP dikurangi 80 juta dikali 5%. Biasanya notaris akan menawarkan pajak jual belinya itu bisa disetor dulu, mau divalidasi dan diverifikasikan terlebih dahulu, atau mau lanjut tanda tangan AJB dan balik nama langsung. Kalau mau divalidasi dan diverifikasikan terlebih dahulu di Pemkot, maka kalian harus menunggu sampai pajak-pajak tersebut divalidasi oleh Bapenda Pemkot setempat. Kalian menunggu pajaknya itu di ACC dulu oleh Bapenda atau Pemkot setempat, baru bisa dilakukan tanda tangan AJB dan balik nama. Nah, ini pilihan teman-teman tergantung dari kesepakatan penjual atau pembeli. Kalau pengen menunggu pajaknya di ACC dulu baru tanda tangan bisa, atau tanda tangan dulu baru sekalian menunggu pajak-pajaknya itu di ACC oleh Bapenda Pemkot setempat. Nah, gimana kalau pajak-pajaknya itu tidak di ACC atau tidak disetujui oleh Bapenda Pemkot setempat? Nah, kalian bisa menghadap Bapenda di Pemkot kalian untuk memberikan klarifikasi ke bagian terkait yang ada di dinas tersebut, sampai nilai pajaknya itu disepakati antara Bapenda dan kalian sebagai penjual atau pembeli. Setelah itu kalian bisa janjian ke notaris, janjian antara penjual dan pembeli dengan membawa
dokumen asli yang akan saya sertakan di video ini yang harus kalian bawa ketika di notaris. Tujuannya untuk notaris nanti akan memverifikasi keaslian data-data diri kalian. Setelah itu tanda tangan jual beli dan balik nama sekaligus pelunasan pembelian rumah atau tanah yang kalian transaksikan, karena ketika AJB dibacakan biasanya notaris juga membacakan bahwa salah satu poin bahwa ketika AJB itu dilakukan maka pembayaran harus sudah selesai atau sudah beres dan tidak ada tanggungan pembayaran setelah AJB dilaksanakan. Itu poin persisnya saya lupa, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, perdebatan mengenai sebaiknya bayar dulu baru tanda tangan atau tanda tangan dulu baru pembayaran, nah itu sebenarnya bisa diselesaikan sendiri antara penjual dan pembeli, karena pada intinya transaksi jual beli rumah atau tanah ini asasnya asas kepercayaan. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar, tinggal pembeli dan penjual itu sepakat yang mana. Karena gini teman-teman, misalkan tanda tangan dulu baru dilakukan pembayaran, penjual itu tidak perlu khawatir, karena biasanya kalau notaris yang kredibel, notaris yang baik, ketika sudah tanda tangan kok ternyata pembayarannya belum beres, notaris juga tidak akan berani menjalankan akta jual belinya teman-teman. Jadi dia akan menahan dan akan memastikan sampai pembayaran itu lunas. Itu akan dikonfirmasi ke kedua belah pihak. Begitupun dengan pembayaran dulu baru tanda tangan. Biasanya pembeli takut ya kok bayar dulu baru tanda tangan. Nah, ini juga tidak perlu khawatir, karena sertifikat rumah atau tanah yang akan ditransaksikan ini sudah dipegang oleh notaris. Jadi ketika di awal tadi sudah saya jelaskan ya, berkas-berkas itu semua dikumpulkan di notaris. Nah, kalau yang setelah cek sertifikat selesai tanda tangan AJB dan balik nama tapi tidak menunggu proses validasi dan verifikasi pajak selesai, itu juga menurut saya tidak masalah. Tanda tangan AJB dan balik nama dulu baru menunggu verifikasi validasi pajaknya selesai. Biasanya nanti notaris memberi surat pernyataan bahwa penjual dan pembeli akan komitmen ketika terjadi pajak yang sudah disepakati itu tidak disetujui oleh Bapenda setempat dan terjadi kurang bayar, maka kedua belah pihak harus sama-sama komitmen untuk membayar kekurangan pajaknya. Nah, setelah tanda tangan AJB dan balik nama selesai, maka si pembeli ini akan diberikan tanda terima sertifikat dari penjual. Jadi si penjual ini ketika sudah menyerahkan berkas-berkas aslinya ke notaris, baik itu sertifikat, PBB, atau bahkan IMB, itu nanti akan diberikan tanda terima pengambilan sertifikat oleh notaris. Nah, tanda terima ini ketika pembayaran sudah lunas oleh pembeli, maka penjual harus menyerahkan tanda terima pengambilan sertifikat itu ke pembeli. Nah, nanti pembeli ketika sertifikatnya itu sudah jadi, sudah balik namanya ini sudah jadi atas nama pembeli, sudah beralih ke sertifikat, maka pengambilan sertifikatnya itu ke notaris harus membawa data diri dan tanda terima pengambilan sertifikat tersebut. Jadi kira-kira seperti itu alur jual beli rumah atau tanah di tahun 2025 ini, di mana sertifikat elektronik sudah diberlakukan. Kalau ada pertanyaan, Mas, apakah bisa sertifikatnya tetap format burung Garuda? Saya jawab sepertinya tidak bisa ya, karena ini kebijakan serentak seluruh Indonesia, harus diberlakukan atau konversi sertifikat format lama ke sertifikat elektronik. Mengenai sertifikat elektronik sudah saya bikinkan video tersendiri, nanti videonya akan saya sertakan di link juga, kalian bisa lihat. Kira-kira segitu dulu sharing saya mengenai alur jual beli rumah atau tanah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.
Follow Instagram saya @rizalzumiproperty. Jangan lupa tonton juga video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.